Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kurnianingsih. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai landasan manajemen penyelenggaraan PAUD. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan ini ya. Baik, untuk yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen sendiri. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris yaitu manajemen. Kata dasarnya ialah manage, yang artinya mengelola. Jadi manajemen memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di dalam sebuah lembaga. Dengan demikian, pengertian manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan landasan pendidikan. Di sini ada dua. Yang pertama itu ialah pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. Itu menurut Elis Komalasari tahun 2013. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian tujuan landasan pendidikan. Untuk memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan yang dilaksanakannya, dengan kata lain sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Jadi yang selanjutnya ialah landasan pendidikan anak usia dini. Pada umumnya landasan pendidikan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, dan landasan yuridis atau hukum pendidikan. Oleh karenanya, perlu sebuah upaya untuk memberikan pemahaman pada praktisi pendidikan anak usia dini di lapangan untuk dapat memahami berbagai landasan yang mendasari penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, agar dalam praktiknya dapat sesuai dengan kaidah baik secara yuridis, filosofis, religi maupun keilmuan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan landasan pendidikan PAUD yang didasarkan atas hukum. Dasar ini bisa dijadikan pijakan hukum yang meliputi undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Salah satunya adalah dasar hukum yuridis pendidikan anak usia dini yang tertera dalam UU nomor 20 tahun 2003. Hukum ini fokus membahas mengenai sistem pendidikan nasional. Yang selanjutnya itu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu yang diperlukan, apa yang harus menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Berfilsafat artinya menelaah suatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan di dunia. Untuk yang selanjutnya, landasan keilmuan. Landasan keilmuan merupakan dasar pentingnya pendidikan PAUD yang dilatar belakangi oleh penemuan para ahli di bidang anak usia dini. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak dengan kerangka keilmuan. Dan untuk yang terakhir ini ialah landasan sosiologis. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini didasarkan atas persiapan untuk anak menghadapi jenjang yang lebih tinggi. Bukan itu saja, tetapi landasan ini juga berfokus pada kemampuan anak menjalin hubungan dalam suatu lingkungan. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip manajemen
adanya suatu kemauan, tekad, keinginan, serta kemampuan pendidik, orang tua, dan penyelenggara untuk mewujudkan suatu situasi pendidikan yang akan memiliki dampak terhadap terjadinya optimalisasi perkembangan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, suatu komitmen itu akan menjadi landasan utama serta prinsip dasar dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, untuk yang selanjutnya ada profesionalitas. Profesionalitas penyelenggaraan lembaga PAUD merupakan prinsip yang paling mendasar dan sebagai pembeda dengan pengelolaan yang non-profesional. Pengelolaan lembaga pendidikan TK atau PAUD yang profesional didasarkan pada kesesuaian antara landasan konseptual penyelenggaraan dengan praktik penyelenggara pendidikan taman kanak-kanak. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara menguasai konsep-konsep dasar penyelenggara dan praktik pelaksanaannya. Konsep yang dirujuk didasarkan pada landasan teoretik yang benar dan sudah teruji. Yang untuk selanjutnya ialah koordinasi. Prinsip koordinasi merupakan suatu usaha untuk menggerakkan dan melibatkan semua sumber daya manusia sebagai satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Melalui upaya ini, kegiatan manajerial akan memberikan ruang gerak yang sama antara seluruh komponen sumber daya manusia serta fungsi dan kedudukannya. Kondisi ini akan terjadi manakala terdapat gambaran yang jelas tentang fungsi dan kedudukan masing-masing komponen atau fungsi dan peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan yayasan penyelenggara. Kemudian untuk yang terakhir itu ialah kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan juga diarahkan untuk membangun kebersamaan, perasaan memiliki serta kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh setiap staf. Dengan demikian, setiap staf, khususnya guru, akan merasa aman dan terlindungi dalam penyelenggaraan berbagai tugas profesionalnya. Prinsip kepemimpinan dalam penyelenggaraan TK atau PAUD dipegang sepenuhnya oleh kepala lembaga atau guru yang ditunjuk. Oleh karena itu, kepemimpinan terhadap lembaga memegang peranan penting dan kunci bagi keberhasilan pengembangan lembaga, peningkatan kesejahteraan guru maupun berbagai pengembangan motivasi lainnya. Baik, jadi saya mengambil kesimpulan dari materi yang tadi ialah pemahaman landasan penyelenggaraan pendidikan TK penting diketahui oleh para guru, kepala sekolah, penyelenggara atau masyarakat yang ingin mendirikan lembaga TK atau PAUD. Landasan penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud terdiri dari landasan yuridis yang berisi tentang sisi hukum yang berlaku di Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD, landasan operasional yang berisi tentang pelaksanaan lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia yang diatur melalui keputusan menteri dan surat edaran direktur atau direktur jenderal, dan landasan konseptual atau teoretik yang berisi tentang model-model menurut para ahli dalam penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD. Baik teman-teman semua, cukup sekian materi dari saya tentang landasan penyelenggaraan manajemen PAUD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.